فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut. Sebelum kita masuk kepada ayat yang baru, kita ambil beberapa petikan faedah dari Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Dalam rangkaian kisah Al-Baqarah ini, diantaranya adalah tentang lafaz Baqarah, antadbahu Baqarah. Allah merintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah. Baqarah ini adalah mufrad dari Baqar. Berarti apa? Taknya di sini lil ifrad, bukan maksudnya betina. Ini yang beliau rajihkan. Maka dia ini berlaku untuk jantan dan betina. Jadi terserah kalian wahai Bani Israel waktu itu menyembelih yang jantan atau yang betina, tak masalah. Cukup satu aja, Baqarah. Seperti apa? Hammamah dan hammam. Kalau hammam ini adalah apa itu, merpati ya, burung dara, tapi banyak. Kalau hammamah itu satu. Tapi juga dia terkadang taknya ini untuk memisahkan antara yang jantan dan yang betina. Yaitu apa? Lalu bagaimana untuk kita tahu mana jantan mana betina? Kalau dari sisi kalimat, maka apa? Perlu dikasih sifat yang lain. Makanya dari sisi kalimat kata beliau boleh mengatakan baqaratun dzakar dan baqaratun unsa. Yaitu apa? Baqarah yaitu sekedar seekor, maksudnya seekor lembu jantan, seekor lembu betina. Ada pendapat yang lain, maksudnya adalah ini untuk yang betina saja, khusus kata beliau, dari jenis ini. Adapun jantannya saur. Lembu jantan. Seperti apa? Naqah dan jamal. Kalau naqah ini adalah unta betina, jamal unta jantan. Atan ini adalah unta betina, himar unta jantan. Keledai betina, himar keledai jantan. Ada khilaf, tapi yang biasanya yang beliau rajihkan adalah yang pertama biasanya. Kemudian kenapa lembu itu bahasa Arabnya adalah baqar, atau sapi itu bahasa Arabnya adalah baqar? Karena dia ini yabqurul ard, yaitu apa? Melubangi tanah, yaitu membelah-belah tanah untuk pertanian dengan kakinya atau dengan korn. Korn itu apa? Itu ya, tanduk itu, tanduk. Makanya dikatakan baqar. Karena apa? Memang dia tugasnya adalah untuk membajak tanah. Makanya dikatakan Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Baqir, karena apa? Termasuk ulama yang sangat fasih. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Baqarah di sini mubham, yaitu terserah manapun yang kalian ambil itu sudah sah. Tetapi karena mereka yang melakukan ta'annud, yaitu banyak membantah dan terlalu berdalam-dalam, akhirnya Allah menghapus hukum pertama dan mendatangkan hukum kedua yang lebih berat. Kata beliau, tapi penghapusannya bukan penghapusan mutlak. Cuma apa? Sifatnya itu semakin dipersempit. Dan tidak sah kalau dikatakan Allah menginginkan sejak pertama untuk menyusahkan Bani Israel. Jelas Allah Ta'ala ingin yang ringan-ringan untuk umat manusia. Cuma ketika mereka mendolimi diri sendiri, maka Allah hukum. Kemudian beberapa faedah dari sisi balaghah. Kata beliau, di antara balaghah yang ada di dalam rangkaian ayat ini adalah at-takrir lil itnab, yaitu mengulang-ulang untuk memperdalam dan memperluas. Maksudnya apa di sini? Takrir yang mana? Pengulangan yang mana? Yaitu soal dan jawab. Qalu du'u lana rabbaka qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Diulang secara lafaz terperinci oleh Allah Ta'ala. Ini untuk apa? Itnab. Maksudnya apa? Seakan-akan Bani Israel itu mengulang-ulang pertanyaan untuk meminta dijelaskan hakikat lembu tadi. Yang hakikatnya adalah apa? Membuat Nabi Musa susah. Harus ulang balik tanya pada Allah Ta'ala. Kemudian di antara pola balaghah yang kedua adalah al-ijaz bil hadf, yaitu apa? Meringkas dengan
pola penghapusan. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah mereka mengatakan, sekarang Anda mendatangkan kebenaran, lalu mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Kata beliau, sebelum ini ada sejumlah kalimat yang terhapus. Takdirnya apa? Fatolabuha, fawajaduha inda fulan dan fulan. Kemudian apa? Fasharauha, lalu mereka membelinya. Kemudian apa? Fadzabahuha. Berarti ada sekian rangkaian kejadian yang tidak diceritakan, tapi jelas Pak Ma'ruf itu. Kemudian balaghah yang berikutnya adalah al-i'tirad, yaitu didatangkannya jumlah i'tiradiyah. Dari firman Allah Ta'ala mana? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah benar-benar akan mengeluarkan apa yang dulu kalian rahasiakan, kalian sembunyikan. Ini adalah jumlah i'tiradiyah di antara firman Allah Ta'ala fadara'tum fiha dan fakul nadribuhu bi ba'dihha. Di antara dua fa ini ada apa? Jumlah i'tiradiyah. Baik. Karena apa? Dikatakan jumlah i'tiradiyah karena dia masuk di sela-sela dua jumlah yang harusnya bersambung, kata beliau. Ittisal, harusnya ittisal ini. Fadara'tum fiha fakul nadribuhu bi ba'dihha. Tapi kemudian untuk apa didatangkan jumlah i'tiradiyah di sini? Tahliyatan yazdadu bihal kalamul balighu hasanan, yaitu sebagai hiasan untuk menambahkan keindahan ucapan yang sudah sangat balik, yang sangat mendalam ini. Apa faedah dari jumlah i'tiradiyah di sini? Yaitu sebagai pemberitahuan kepada orang-orang yang diajak bicara bahwasanya hakikat masalah ini akan segera jelas tanpa mungkin dihindari lagi. Baik. Nah, kemudian di antara balaghah yang dipakai di sini adalah isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Dari firman Allah Ta'ala, apa itu? Summa qasat qulubukum. Kemudian hati kalian menjadi kaku. Di mana Allah menyerupakan hati-hati mereka dari sisi apanya? Bukan dari sisi fisikalnya. Fisikalnya jelas lunak saja, ditusuk apapun akan merusak hati itu. Tapi dari sisi tidak maunya tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ini diserupakan dengan kerasnya batu. Maka isti'arah, yaitu istilahnya adalah Allah meminjam batu sebagai apa? Gambaran terhadap hati mereka. Kenapa? Karena ada dua kesamaan di sini, yaitu batu tidak menerima pengaruh di dalam segala keadaan biasanya tentunya, kecuali kalau dalam waktu yang sangat lama-lama ya akan berubah terkena air. Tapi secara umum kalau kita siram air walaupun satu gen besar atau bahkan satu lori, batu nggak berubah. Baik. Nah, seperti itulah hati kalian. Baik. Jadi diserupakan dari sisi ini. Ini istilahnya adalah meminjam. Baik. Nah, yang lain-lain ini adalah kalam yang marjuh. Masalah apa? Ada majaz mursal dan sebagainya. Kita tahu masalah majaz ini adalah pendapat yang marjuh, nggak perlu kita pakai. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk cetakan untuk yang pertama selesai.